Shalom, ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu hari di bulan Agustus tahun 2002 atau 2003, saya lupa tahunnya, saya dihubungi oleh seseorang dari paroki Jakarta Selatan, diminta membawakan rekoleksi. Dan panitia berpesan bahwa saya tidak boleh bawa tim atau yang lainnya. Bahkan suami saya pun gak boleh dibawa. Ya, saya bilang, nurut aja ya. Nah, 3 hari sebelum hari H, suami saya pulang dari persekutuan doa. Dia bawa flyers. Dia tunjukkan kepada saya, kamu tahu nggak temanya apa? Enggak, saya bilang. Nih, dia kasih flyernya ke saya. Temanya adalah penyembuhan ilahi. Nah, kalau penyembuhan ilahi kan berarti nantinya pasti ada yang minta didoakan. Sedangkan saya kurang pede, kurang percaya diri untuk mendoakan orang-orang. Ya, kalau yang minta didoakan tuh saya kurang percaya diri waktu itu. Karena suami saya senyum-senyum karena dia tahu beberapa minggu sebelumnya itu di persekutuan doa di paroki sendiri ada acara di mana mendoakan orang. Setelah persekutuan doa, mendoakan orang satu persatu datang ke depan, yang disebut altar call atau apa gitu ya. Dan saya diminta oleh tim untuk berdiri sebagai pendoa. Nah, pada saat itu orang maju ke tempat saya doakan. 1 selesai, 2 selesai. Yang ketiga, begitu saya mengangkat tangan mau mendoakan dia nggak mau, dia pindah ke sebelah pendoa sebelah saya. Ya. Kenapa yang 2 pergi sudah didoakan dan yang ketiga nggak mau? Karena dia melihat bahwa 1-2 orang yang saya doakan itu nggak jatuh. Jadi rupanya kalau didoakan nggak jatuh tuh nggak afdol. Ya, mungkin seperti itu. Akhirnya dia pindah ke suami saya dan saya lihat udah nggak ada lagi yang datang dan saya duduk, saya tetap dalam suasana doa. Nah, suami saya melihat itu, makanya dia senyum-senyum bawa flyer kepada saya. Kamu berani, katanya. Nih, penyembuhan ilahi berarti kamu nanti doain satu-satu. Ya, gimana ya, saya bilang. Saya udah terima. Ya udahlah, percaya saja kepada Tuhan. Kan kamu biasanya doanya kuat, kata suami saya. Saya terus terang takut. Nah, pada hari hanya datanglah itu panitia menjemput saya. Ya. Ternyata anak muda semua. Yang jemput saya tuh anak-anak muda. Ya. Di dalam perjalanan saya bilang, saya duduknya di depan sebelah driver. Saya bilang sama mereka, nanti ada pelayanan doa. Lagu-lagunya sudah ada belum? Saya bilang begitu. Mereka bilang apa? Tante, gak usah tanya-tanya lagu. Ya, kami ini baru latihan beberapa hari. Kami juga baru kenal ini panitia. Ya, jadi tante jangan menuntut macam-macam. Ya udahlah, saya diem aja. Saya ambil rosario, saya berdoa. Ya, sepanjang jalan saya diem aja, saya berdoa. Dan itu kan sudah panas, sudah siang. Ya, saya merasa lapar. Begitu sampai di tempat, itu anak-anak muda mempersiapkan tempatnya. Mereka sangat-sangat antusias, mereka sangat-sangat bersemangat di dalam bekerja. Ya. Nah, saya nunggu-nunggu, nih kok gak diajak makan dalam hati saya ya. Saya memberanikan diri, saya tanya kepada mereka. Ada salah satu namanya siapa ya, Anton kalau gak salah ya. Saya tanya, Anton, kita gak dapat makan siang, saya bilang. Serentak 5 apa 7 anak itu ya, lihat ke saya. Dia seperti kaget gitu. Lalu dia bilang, Tante gak puasa? Saya bilang, saya gak puasa.
tante jangan main-main. Aduh, dalam hati saya, waduh, iya, biasanya kan ada yang puasa, ada yang jadi pagar doa dan sebagainya. Saya bilang, tante gak puasa, sudah lama gak bisa puasa. Karena kalau puasa sakit, memang benar saya gak bohong. Saya benar-benar gak bohong bahwa kalau saya mulai puasa, pasti saya sakit. Mereka diem aja dan kelihatannya sungguh sangat kecewa kepada saya. Saya masuk ke kamar, saya berdoa. Saya sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya gak tahu apa yang harus saya perbuat. Mereka menuntut saya puasa, ternyata saya gak puasa, Tuhan. Dan Engkau tahu kalau saya puasa saya sakit, ya. Jadi bagaimana nih Tuhan? Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang hendak Kau sampaikan nanti? Saya berdoa terus sampai menangis, benar-benar sampai menangis karena saya takut. Ya, takut bukan berarti nanti saya nggak dihormati, bukan. Tapi kalau kuasa Tuhan nggak bekerja kan kasihan, ya, kemuliaan Tuhan itu akan hilang gitu. Saya takut. Lalu di dalam hati saya terbersit, pemulihan keluarga. Oh, pemulihan keluarga juga termasuk penyembuhan ilahi ternyata, ya. Ya udah, saya nggak tahu deh apa yang harus saya katakan nanti gitu ya. Akhirnya jam 2:30 pesertanya baru datang. Jam 2:30 atau jam 3 gitu pesertanya baru datang, satu bus. Saya keluar, saya sudah siap. Saya senyum kepada mereka, para peserta. Ternyata mereka rupanya tuh busnya nyasar-nyasar, jadi capek gitu ya. Mereka cemberut semuanya. Gak ada yang diajak senyum saya tuh, membalas tuh gak ada. Ya udah, saya ini mengalami rasa takut, rasa aduh gak tahu rasanya bagaimana saat itu. Saya balik lagi ke kamar. Saya hanya berdoa, saya hanya menyanyi, memuji Tuhan. Ya kalau nyanyi kan gak ada yang dengar, gak apa-apa karena suara saya juga fals, jadi gak takut gitu ya. Hanya Tuhan yang mendengar. Sudah sore, jam 6, kemudian panitia pakai mic mengatakan, ayo semuanya kumpul, mau makan, setelah makan baru kita acara katanya. Udah, akhirnya makan selesai 6:30, mulai acara. Pada saat makan saya masih berkata-kata dalam hati, Tuhan, nanti kalau ada yang minta didoakan, gak usah aja Tuhan. Saya bilang begitu ya. Saya minta kepada Tuhan, jangan ada yang minta didoakan deh. Ya, saya takut benar-benar. Itu tangan juga udah dingin kali ya. Nah, setelah selesai makan semua sudah kumpul. Ya, mereka nyanyi-nyanyi, nggak tahu nyanyinya apa juga ya, saya diem aja, nggak berani komplain. Kemudian ada yang kesaksian. Nah, setelah saya bawa firman lalu selesai, saya mengatakan, siapa yang ingin merasakan kasih Tuhan boleh maju ke depan. 60 orang itu hampir semuanya mengatakan mau. Saya bilang satu-satu, saya bilang begitu. Akhirnya maju 5 berderet, ya 5. Saya doakan satu-satu, ada yang jatuh, ada yang enggak. Nah, nyanyiannya apa saya juga enggak tahu. Akhirnya saya nyanyi sendiri, Yesus, Yesus. Nah, pemusiknya ikutin dan anak-anak muda itu pun akhirnya nyanyi itu terus, ya, mendoakan satu persatu. Nah, suatu kali ada ibu yang saya doakan, dia peluk saya bukannya saya yang mendorong dia supaya jatuh. Katanya kan kalau mendoakan seringkali orang bilang didorong gitu ya. Saya enggak, cuma nempel dikit gitu ya. Itu ibu peluk saya, malah saya ditarik jatuh bareng. Ya, udah bangun, saya sendirian. Itu 60 orang kira-kira, hanya satu orang bapak-bapak yang katanya dari Dewan Paroki. Dia duduk di dekat pintu, udah wajahnya tegang, kaku kayak Star Trek gitu ya. Dia liatin terus ngawasin.
Aduh, benar-benar saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat waktu itu. Tapi ya puji Tuhan berjalan lancar. Datang lagi seorang ibu, begitu lagi peluk saya, jatuh bareng lagi. Ya. Satu lagi, anak muda laki-laki. Saya doakan, kemudian ketika saya mendoakan, dia jatuh terpelanting ke belakang dia. Ada 2 kursi yang juga akhirnya terbalik-balik. Ya. Setelah selesai semua, saya bilang, siapa yang merasakan kasih Tuhan boleh bersaksi ke depan. Ya. 2 ibu yang jatuh sama kesaksiannya. Dia bilang apa? Saya melihat Yesus, makanya saya peluk. Ya dia nggak ngeh katanya. Ternyata yang dipeluk itu saya, seorang ibu. Ya. 2 ibu itu meluk saya. Ya puji Tuhan. Ya saya puji Tuhan karena untung suami saya nggak boleh ikut. Coba kalau suami saya yang mendoakan, kemudian suami saya yang dipeluk, walah saya bisa jatuh juga gitu ya. Jatuh karena melihat suami dipeluk-peluk orang itu. Nah, tibalah anak muda yang pria itu, dia maju ke depan sambil nangis-nangis. Dia bilang apa? Saya sebenarnya nggak mau ikut ini, tapi teman saya memaksa dan membayar biaya untuk saya ikut rekoleksi ini. Dia bilang sama saya, katanya tuh temennya bilang, lu ikut dulu rekoleksi ini. Kalau lu sudah ikut, terserah lu mau cerai atau enggak, katanya. Ya. Nah, dia cerita, saya ketika didoakan oleh ibu, dari dahi ibu tangannya turun, untung sampai pusar katanya. Langsung saya merasa, dia bilang, saya merasa ditonjok Yesus. Ya saya turun juga, ya saya juga nggak ngeh ya, tahu-tahu sampai pusar dia. Ditonjok Yesus, makanya dia terpelanting. Dan dia bilang, saya pulang, saya mau peluk istri saya nggak mau jadi bercerai dengan dia. Saya sungguh-sungguh mau bertobat, dia bilang begitu. Dan luar biasa, karya Tuhan luar biasa. Memakai orang yang bodoh seperti saya, sudah gak puasa, tapi karya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja secara ajaib. Dan ketika malam saya sudah masuk ke kamar, dari kamar sebelah, satu kalimat keluar dari mulut bapak-bapak di kamar sebelah, ya, yang sangat-sangat kagum, takjub, lalu memuliakan Allah, seperti kalimat yang ada di dalam kitab suci, ya, yang ada di dalam Markus 2 ayat 12, yaitu hanya satu kalimat yang mengatakan, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, salah satu bapak dari kamar sebelah mengatakan seperti itu. Yang begini belum pernah kita lihat. Ada di bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya dimanapun Anda berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.